من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, bersabar sejenak untuk sama-sama belajar ilmu agama kita. Yang mudah-mudahan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan pekan yang lalu kita sudah memasuki pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga. Apa itu, Pak? Pilar yang ketiga adalah memperbanyak doa. Yang pertama, memilih istri yang salihah. Yang kedua, memilih istri yang salihah. Yang kedua, Pak, masih ingat nggak, Pak? Yang pertama, memilih istri yang salihah. Yang kedua, menanamkan akidah yang benar. Yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjatanya kaum mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Nek senjata itu kan kemana-mana kalau mau perang dibawa nggak, Pak? Dibawa. Maju tanpa senjata kira-kira gimana, Pak? Yang lainnya pakai senjata lengkap. Dengan maju tanpa senjata, sementing yakin. Itu akan mati dalam keadaan apa, Pak? Konyol. Mati dalam keadaan konyol ya. Maju tanpa senjata. Istilahnya menyerahkan apa namanya? Menyerahkan nyawanya tapi kurang maksimal. Dan senjatanya kaum mukmin ketika dia sudah ikhtiar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa dulu kemudian ikhtiar menempuh jalan-jalan sebab terkabulnya doa tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Di pembahasan doa kemarin di antaranya doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, di antaranya Nabi siapa, Pak? Kekasihnya Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian doanya Nabi Zakaria kepada anaknya. Kemudian hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang Allah telah memujinya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan nikmat dan kemuliaan
bagi orang tua adalah doanya mustajab. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa yang mustajab. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, salatu da'watin, 3 doa mustajabatin yang pasti Allah kabulkan, yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watu walidi, doanya orang tua. Walaupun sudah tua, tetap minta doa orang tua yang masih hidup. Kalau masih sugeng, masih hidup semuanya, maka senantiasa kita meminta doa untuk kebaikan anak-anaknya. Kalau kita sudah tua, punya orang tua, ya selalu minta doa orang tua. Orang tua kita maksudnya ini. Kaum muslimin barakallahu fikum. Doa orang tua adalah doa yang mustajab. Wa da'watul musafiri, dan dakwahnya dan doanya orang musafir, orang yang bepergian. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum, dan doa orang-orang yang terzalimi. Doa-doa orang yang terzalimi ini juga mustajab. Contoh perbuatan zalim itu apa, Pak? Parkir sembarangan. Ini trotoar terus diparkiri, itu zalim enggak, Pak? Zalim. Hati-hati. Nanti kalau dapat doanya orang yang zalim ini bisa jadi mustajab. Ini zalim ketika dibuat jalan trotoar untuk jalan, tapi dia buat parkir. Maka ini adalah perbuatan zalim. Tidak boleh. Menempatkan bukan pada tempatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang wajib, yang hendaklah para orang tua itu menaruh perhatian penuh kepadanya adalah annahu ala walidaini, bahwasanya kedua orang tuanya ini hendaklah dia senantiasa waspadalah. Ini menunjukkan agar kita benar-benar perhatian. Kalau sudah ada waspadalah ini berarti apa, Pak? Menunjukkan agar kita benar-benar perhatian. Min du'ai ala auladihima, doa yang dia panjatkan kepada anak-anak mereka. Doa yang dipanjatkan kepada anak-anak mereka, anak kedua orang tua tersebut. Bisyarri, dengan doa yang berupa keburukan. Fi halil ghadabi, tatkala dalam kondisi marah. Dalam kondisi nesu. Kalau sudah marah itu biasanya apa, Pak? Semuanya jadi hilang, kendalinya itu sudah hilang. Apa yang dia bawa itu bisa jadi kemana-mana. Karena saya mendapati waktu kecil pendidikannya yang sangat luar biasa, tidak seperti zaman sekarang. Kalau orang tua zaman dahulu, ya termasuk bapak saya sendiri, ketika saya melakukan kesalahan, bapak lagi megang pacul itu bisa benar-benar melayang. Kakak saya pernah berbuat salah juga dikejar pakai pacul. Itu kalau kondisi marah. Kemudian kalau sudah kondisi marah, ucapannya sudah tidak karuan. Karena jiwanya telah dikuasai hawa nafsunya. Ini hati-hati, Pak. Makanya para orang tua hendaklah sangat berhati-hati. Berbeda dengan orang-orang Arab. Ketika dia marah, marahnya itu akan isinya doa. Ittaqillah. Ketika mendapati seorang itu berbuat kesalahan, maka dia akan mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Atau yang lainnya, Allahu yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ini Pak ucapan-ucapan
yang kondisinya marah tapi tetap mengandung kebaikan. Beda dengan orang Jawa, ketika dia marah pada anaknya, oh dasar, oh, bocah, ora karu-karuan. Oh dasar, bocah, jan memang angel dikandani. Angel tekan tutu rani. Nah, ini bisa jadi doa, Pak. Hati-hati. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau penulis memberikan ketegasan lebih-lebih ketika dalam kondisi marah. Padahal ketika kita bisa mengendalikan kondisi marah dalam hadis yang masyhur yang sudah kita hafal, la taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Neng angel mboten, Pak. Sulit enggak, Pak, kalau kondisi marah terus mengendalikan emosi? Kadang-kadang yang sudah ngaji seprono seprene, ketika dia sudah mendapati anaknya yang bikin gemes pun bisa naik darah. Pernah, Pak, ngoten niku, Pak? Pernah. Sering mboten, Pak? Mboten nggih, insyaallah. Nah, mulai saat ini monggo kita perbaiki dari diri kita masing-masing. Ketika dalam kondisi marah, ingat hati-hati dalam berucap terhadap anak kita. Kaum muslimin barakallahu fikum, fala yata'ajjala bid-du'a. Oleh karenanya, ketika dalam kondisi marah, tidak boleh kita tergesa-gesa mengucap atau berucap kepada anak kita. Fatustajabu da'watuhuma. Apabila doa yang dia panjatkan, ucapan yang dia ucapkan kepada anaknya, lalu apa yang diucapkan tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan apa, Pak? Penyesalan yang luar biasa. Siapa yang nyesal tadi? Bocah kok anak dikandani. Jan, dadi opo kowe besok ben. Tapi doakan, Pak. Nek marah doakan. Le, muga-muga kowe dadi anak soleh. Kira-kira sakit mboten, Pak? Gak gampang to nggih. Gampang mboten, Pak? Nek pas kondisi marah itu biasanya ucapannya udah gak karu-karuan. Mudah sebenarnya, Pak. Tapi angel ngelakoni. Supaya apa, Pak? Supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang buruk oleh orang tua. Dan kita tidak akan menyesal. Seperti disebutkan, apabila kita mengucapkan dengan ucapan doa yang buruk, maka akan terjadi penyesalan dengan penyesalan yang sangat luar biasa setelahnya. Ketika kita ucapkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqad hadarana Rasuluna Al-Karimu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, memberikan kewaspadaan kepada kita min dalika, dari ucapan-ucapan yang buruk tersebut. La tad'u, janganlah engkau berdoa ala anfusihim, terhadap diri-diri kalian, wala tad'u ala auladihim, jangan engkau berdoa kepada diri kalian dan juga kepada anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan harta-harta kalian dengan keburukan. Biasanya kalau kondisi marah, kadang-kadang kita juga mendoakan diri kita sendiri, mengucap, jan aku wican rana gunani, hartaku rana gunani, anak-anakku tambah meneh, bojoku tambah rakaruan. Tidak demikian. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang buruk terhadap diri kita. Pernah nggak, Pak, ketika kita kondisi baru ngerjakan apa, nggak selesai-selesai, terus marahnya kepada diri kita sendiri. Pas kondisi marah, melihat anaknya, melihat istrinya, jadi nggak karu-karuan, ucapannya sudah nggak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan keselamatan ucapan-ucapan kita terhadap keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berdoa seperti itu. Jika kalian berdoa
dengan doa seperti itu, doa keburukan yang bertepatan dengan waktu terkabulnya doa tersebut yang kalian minta, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang kalian panjatkan kepada kalian. Kalau kita berucap, berdoa kondisi marah dan itu bertepatan dengan waktu pengkabulan doa yang ia ucapkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ia minta, pasti akan terjadi apa? Penyesalan yang luar biasa. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11. Allah mengatakan, Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Wa yad'ul insan, dan manusia sering berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia, mereka sering berdoa untuk keburukan, demikian pula dia berdoa untuk sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajulan, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kalau dia dapat nikmat, langsung dia mengucapkan doa alhamdulillah. Tapi ketika dia diuji dengan keburukan, maka itu pun mudah dia ucapkan sebagaimana doa yang berupa kebaikan tersebut. Inilah sifat asli manusia. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu ajuna. Dan adalah manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Bukan berarti ini dalil bahwasanya memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Artinya ini adalah himbauan agar kita bersabar, agar kita bisa mengendalikan, agar jangan sampai terburu-buru mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Qatadatu, berkata Al-Qatadah rahimahullah taala, yad'u ala malihi, seorang yang berdoa untuk hartanya, fayal'anu malahu wa waladahu, ia melaknat harta dan anaknya, walau istajaballahu lahu la ahlakahu, seandainya seorang itu berdoa keburukan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya dengan laknat, dan walau istajaballahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia panjatkan, apa yang ia minta, la ahlakau, niscaya pasti Allah akan memberikan kebinasaan kepadanya. Maka hendaklah kita hati-hati. Kemudian dijelaskan oleh aqala al-alamatu Abdurrahman As-Sa'di rahimahu ta'ala, wa hadha min jahlil insani, dan ini merupakan kebodohan manusia, wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi, dan kecerobohan manusia. Tadi Pak, bersifat tergesa-gesa. Dan ini merupakan kebodohan seorang dan kecerobohan orang tersebut, yang mana ia berdoa untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk hartanya dengan keburukan ketika dalam kondisi marah. Khususnya kalau kondisi normal insya Allah aman gitu. Tapi kalau kondisi marah, nah ini sangat berbahaya. Ini sebagai peringatan bagi kita, ketika kondisi marah hendaklah kita berhati-hati dalam berucap. Maka beliau mengatakan agar berhati-hati
dan dari ucapan-ucapan yang buruk ketika kondisinya marah. Wa yubadiru bidzalika, dan ia tergesa-gesa berdoa untuk keburukan. Kama yubadiru, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Ini mudah sekali manusia berubah. Kalau kondisinya baik, maka dia akan mudah bersyukur. Tapi kalau kondisinya diuji dengan keburukan, maka dia akan berubah menjadi ucapan-ucapan yang berupa keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai bab kasratul doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita cepat saja nih, nanti enggak rampung. Yang keempat, ar-raqizatur rabi'atu, pilar yang keempat atau pondasi yang keempat, famin raqaizil azimati, dan di antara pilar-pilar yang agung, pilar-pilar yang penting, hirsul walidaini ala tahsini abnaihim, hendaklah kedua orang tua benar-benar bersungguh-sungguh dalam membentengi, dalam menjaga anak-anak mereka. Menjaga itu bukan berarti 24 jam dijaga. Tapi membentengi yang dimaksud oleh penulis nanti akan disebutkan adalah bi'adkari syar'iyyati, dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama kita. Nanti akan disebutkan oleh penulis. Hendaklah orang tua benar-benar bersungguh-sungguh untuk membentengi, untuk menjaga anak-anak mereka bi'adkari syar'iyyati, dengan zikir-zikir syar'i, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran maupun As-Sunnah. Wal auradin nabawiyyati, dan wirid-wirid yang diajarkan oleh para nabi. Jadi kan banyak Pak ya sekarang zikir-zikir yang racikan dari para kiai dan lain sebagainya. Kalau ingin sukses, maka nyalon bupati, nyalon apa, bacalah sholawat ini atau zikir ini sebanyak 1101 kali. Hitungnya biar Pak. Ada juga dibaca 5000 kali dan lain sebagainya. Jadi inovasi-inovasi seperti ini harus dicari dasar syar'inya. Nah, kalau kita nggak tahu dasar syar'inya ya sudah, kita tinggalkan. Karena banyak sekali yang beredar, termasuk dulu waktu saya kecil, itu kan saya pernah baca buku An-Nubuwah. Kalau kamu ingin emas, maka ada uang koin yang kuning itu terus dibacakan dengan zikir-zikir tertentu, lalu ditanam ke tanah. Nanti setelah beberapa bulan akan menjadi emas. Ternyata Pak, setelah saya tanam tetap sama saja. Terus kemudian di situ juga disebutkan kalau pengen rupamu ganteng, maka kerjakan amalan sholat di malam hari, saya lupa itu, setiap hari. Niscaya ketika engkau melakukan rutin, kemudian ada zikir-zikir tertentu, wajahmu akan bercahaya. Masya Allah. Ternyata enggak juga, Pak. Samiun. Ini tahun 2, saya masih SD itu berarti tahun 1990-an, Pak. Tahun 90-an. Itu saya sangat percaya sekali. Jika kamu ingin mengalahkan musuh, maka tulislah zikir ini, lalu sebulkan ke musuh. Musuhnya niscaya tidak akan bisa mengalahkanmu. Tidak tahu sekarang masih beredar atau tidak. Dan sekarang mungkin lebih inovatif lagi. Ada yang sholatnya di Mekah, kan? Ada yang sholatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana Pak? Di Mekah. Masya Allah. Kok bisa? Padahal waktunya berbeda. Selisih berapa jam Pak? 4 jam. Jadi dia sholat di Mekah, sedangkan di kita belum sholat Jumat. Padahal sholatnya masih nanti. Gimana ini? Nggak masuk logika.
Kan duluan kita dibanding Arab Saudi. Ketika pulang dari Jumatan, sudah sholat Jumat, sudah katanya di Mekah. Subhanallah. Ini masih ada seperti ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir ini sangat penting untuk membentengi anak-anak kita. Fa inna lidzalika 'azimal athar. Karena zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan untuk membentengi anak-anak kita, itu memiliki dampak pengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita nantinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada anak kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan baik zahir maupun batin mereka dari berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, wasyururi, dan berbagai macam keburukan-keburukan. Ini ketika kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, kita amalkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita dari berbagai macam keburukan termasuk anak-anak kita. Waqad syuri'al li abawainil amalu ala tahsin. Dan sungguh telah disyariatkan kepada kedua orang tua beramal, mengamalkan ala tahsin dalam rangka untuk penjagaan keturunan-keturunan keduanya sebelum Allah memberikan karunia kepada mereka. Jadi zikir sebelum hadirnya anak-anak atau sebelum dikarunia anak-anak ini juga telah disyariatkan dalam agama kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala law anna ahadahum, seandainya salah satu di antara mereka, ida aroda, apabila hendak ayatiya ahlahu, apabila ia menginginkan mendekati ahlahu, istrinya, keluarga. Maksudnya di sini apabila di antara mereka, salah satu di antara mereka ingin mendatangi istrinya, qala Rasulullah, hendaklah dia mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Mendatangi istrinya maksudnya adalah berhubungan suami istri. Hendaklah dia mengucapkan bismillah. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhlah kami syaitan apa yang telah direzekikan kepada kami. Jauhkanlah dari syaitan apa yang telah direzekikan kepada kami. Fa innahu, apabila ia yuqaddiru bainahuma, Allah takdirkan kepada keduanya seorang anak, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa anak atas hubungan suami istri tersebut dengan wasilah doa yang ia panjatkan, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan tidak akan sedikit pun bisa memberikan mudarat kepadanya selama-lamanya. Yakin enggak, Pak? Ini berita dari Rasulullah SAW. Apa mboten, Pak, doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dikit ya, Pak. Cuma sepenggalan monggo dihafal. Monggo dihafal, bisa dilihat di berbagai media nih, mudah. Doa sebelum tidur, sebelum tidur, doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Ini sangat penting sekali. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan kemudaratan dari syaitan selama-lamanya. Wa qauluhu, Rasulullah SAW bersabda,
wa jannibi syaitana ma razaqtana hadza tahsinun 'azimun. Kalimat tersebut merupakan benteng penjagaan yang sangat agung, yang sangat besar terhadap anak-anak mereka. Anaknya belum lahir, Pak. Belum dirizkikan kepada mereka. Namun ini akan menjadi benteng mereka ketika mereka lahir di dunia. Yaslamuna bihi min syarri syaitani wa syirkihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan pada anak tersebut dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan syaitan dan bala tentaranya. Tidak akan bisa memberikan mudarat kepada anak tersebut selama-lamanya. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada keduanya berupa anak, maka wajib bagi keduanya memberikan benteng perlindungan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijaga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membentengi, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar cucunya ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cucunya siapa namanya, Pak? Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah agar cucunya ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas nabi, Pak, meminta perlindungan kepada cucu-cucunya. Wa'idukuma, aku memohon perlindungan untuk keduanya bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min kulli syaitan, dari segala syaitan, wahamatin, dan binatang-binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamatin, dan dari berbagai penyakit ain, pandangan hasad yang mengakibatkan sakit, pandangan orang yang tidak suka yang akan mengakibatkan sakit. Bisa, Pak, melalui pandangan orang yang hasad itu bisa mengenai diri kita. Maka Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah agar menjaga cucunya Rasulullah SAW agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari binatang yang berbisa, demikian pula penyakit ain, pandangan mata yang menjadikan ia sakit. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kemudian ketika anak ini sudah agak gede dan dia sudah bisa berbicara, ia sudah bisa ngomong, maka kewajiban berikutnya sebagai orang tua, kalau kita kan anaknya sudah gede-gede, Pak, ya sudah gede-gede, sudah ada yang nikah, maka bisa diinformasikan kepada cucu-cucunya. Apabila anak ini sudah gede, sudah agak gede, sudah bisa ngomong, maka tugas orang tua adalah bersungguh-sungguh untuk mengajari anak-anak mereka dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sejak kecil, sejak dia sudah bisa berbicara, supaya ucapan-ucapan yang dia bicarakan itu tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama, lebih-lebih zikir-zikir harian. Zikir-zikir harian. Sudah hafal belum, Pak? Zikir pagi petang, ya, sebagai benteng. Kita ajarkan. Jangan sampai luput, Pak. Sehingga bukannya zikir-zikir yang baik, tapi ucapan-ucapan yang lain. Ucapan-ucapan yang lain. Di sekolah sudah diajari zikir pagi petang, diajari ngaji, di rumah disetelin apa, Pak? Musik. Hilang, Pak. Mudah sekali anak itu
masuk perkara-perkara yang buruk. Di jalan lewat aja, dengar langsung, kadang-kadang anak-anak itu langsung nyaut, Pak ya. Di rumah dipraktekkan. Anak-anak itu mudah sekali, makanya kita jaga, kita benar-benar bersungguh-sungguh, apalagi di era saat ini. Anak-anak itu mudah sekali mengakses hal-hal yang buruk. Gurunya itu rata-rata apa, Pak? HP. Bahkan gurunya juga mengajari agar buka, kalau tugas buka HP. Padahal di media itu kan kalau kita buka tugas mesti ada sak selintang apa gitu kan. Itu berbahaya sekali. Ya kita tidak melarang, namun tetap kita bersungguh-sungguh untuk mengajari mereka agar mereka terjaga dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Terutama membentengi dengan zikir ini. Zikir harian kal-adkaris sabah wal masa, sebagaimana zikir pagi dan petang yang sudah Masya Allah di sekolah-sekolah diajarkan, sekolah-sekolah sunnah, terutama sekolah-sekolah yang berbasis agama. Namun di sekolah-sekolah yang lainnya saya tidak tahu ya. Nah ini pentingnya kita, upaya kita menaruh atau menitipkan di sekolah-sekolah yang memiliki ajaran yang benar, menguatkan apa yang telah diajarkan di rumah. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Kemudian zikir-zikir yang berupa amalan harian seperti doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa sebelum makan, setelah makan dan lain sebagainya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah waktu azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Doa-doa yang senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya zikir pagi dan petang. Demikian pula doa-doa yang lainnya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, karena ini adalah ajaran agama kita yang mengatur dari segala lini kehidupan.
Ya hendaklah kita benar-benar memperhatikan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika anak kecil sudah dibiasakan dengan hal-hal yang baik, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anak itu sudah dewasa, mulaziman, akan menjadi kewajiban, akan menjadi keharusan bagi dia di seluruh keadaan dia. Apapun kondisinya, ketika kita sudah senantiasa mengajari mereka, ini akan menjadi kebiasaan, menjadi keharusan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Namun ketika kita tidak biasakan, ajarkan sejak dini, maka ketika dewasa kita akan sangat kesulitan. Kalau sudah gede gimana caranya? Sudah enggak susah diajari, maka tugas kita adalah senantiasa mendoakan mereka agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas doa-doa yang kita panjatkan. Maka ketika anak itu dewasa dengan pola yang demikian baiknya, maka akan menjadi kebiasaan bagi mereka dari segala keadaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu akan menjadikan anak tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya. Wassalamatu minal afati, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan dari berbagai macam penyakit-penyakit, wasyururi, dan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dan bisa jadi dia akan mendapatkan keberkahan dari segala perkara-perkaranya. Dia akan mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesehatan, seluruh urusannya, seluruh perkaranya. Ini ketika kita mengajarkan sejak dini. Kemudian kita lanjutkan pilar yang kelima. Pondasi yang kelima dalam mendidik anak. Faminal umuri allati tu'inu ala tarbiyatil abna'i, maka di antara perkara-perkara yang bisa membantu untuk mendidik anak didik kita adalah ikhtiyaru asma'i thayyibah, memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Terkadang sebagai seorang tua yang awam itu mengikuti tren, mengikuti apa yang viral saat ini, nama-nama yang tren saat ini. Nama yang viral sekarang apa, Pak? Nggak update. Nama-namanya susah-susah banget, Anjlewa gitu. Di tempat saya juga ada nama-nama yang agak susah diucapkan, karena mengikuti tren saat itu. Ada juga murid saya waktu di pondok itu namanya Valentino Rossi, waktu di pondok pesantren, karena bapaknya itu penggemar balapan, sehingga anaknya dijuluki Valentino Rossi. Ketika di pondok, anaknya malu, Pak. Ketika dipanggil Valentino, malu sekali. Akhirnya minta saran sama salah satu ustadz di sana agar namanya diganti. Kemudian diganti Abdur Rahman. Nah, mulai tenang dia, Pak. Karena kalau di pondok itu nama-nama yang kayak gitu itu bikin anak itu juga jadi down. Maka oleh karenanya hendaklah ketika kita memberikan nama-nama anak adalah nama-nama yang terbaik. Ini untuk membantu mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh kembali, anak-anak yang soleh. Anna ayyakhtara walidani liauladihima, bahwasanya kedua orang tua ketika dia memilih nama-nama untuk keduanya dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, allati tartabituhum,
Hendaklah dia mengikat nama-nama tersebut dengan nama ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang diberikan itu hendaklah dia ikat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contohnya adalah Abdullah. Apa artinya Abdullah, Pak? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman atau Muhammad atau Soleh atau yang lainnya. Nama-nama yang baik tersebut akan memberikan pengingat atau peringatan dengan mengikatnya nama-nama yang baik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu untuk memperbaiki, untuk membantu memperbagus, kemudian membantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang baik itu akan memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Sebagaimana ungkapan likulli rajulin manismihi nasibun. Setiap orang itu dari namanya itu memiliki peran. Setiap orang namanya itu memiliki bagian pengaruh. Jadi nama itu memiliki pengaruh terhadap pelakunya. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah, nama yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian beliau menjelaskan dan termasuk di antara yang baik adalah menjelaskan, orang tua itu menjelaskan kepada anaknya atas nama yang telah diberikan kepadanya. Tujuannya itu apa memberikan nama anak tersebut. Kemudian ketika dia memberikan nama kepada anaknya tersebut, hendaklah ia mengarahkan kepada nama-nama yang Allah cintai. Sebagaimana tadi ya, Abdullah, Abdurrahman. Contohnya beliau menyebutkan in kana ismuhu Abdullah, jika contohnya adalah ketika ia memberikan nama Abdullah maka engkau mengatakan anta Abdullah, ketika dia hendak bermaksiat kepada Allah, engkau ini adalah hamba Allah. Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakanmu, Allah yang mengadakanmu, Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepadamu. Engkau ini hamba Allah, engkau ini Abdullah. Kamu itu hamba Allah. Allah menciptakanmu, Allah yang memberikan kamu makan, Allah yang memberikan kamu hidup, Allah yang memberikan kamu berbagai macam kenikmatan. Maka biar dengan nama ini bisa jadi ia kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia berkumpul dengan kumpulan yang kurang baik, mengingat namanya itu bisa memberikan peran pada dirinya untuk kembali kepada kebaikan. Sebagaimana nama-nama yang kurang baik tadi, ketika dia berkumpul dengan dengan teman-teman yang soleh, itu dia akan merasa malu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan nama tersebut itu menjadikan keharusan baginya untuk menjadi anak yang bersyukur, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ismuhu mutabiqan lismin nabi, apabila nama-nama tersebut sesuai dengan nama-nama nabi, hendaklah dia Bapak mengulang-ulang kisah-kisah nabi, para nabi sebagaimana yang nama ia cantumkan di anak tersebut. Supaya Bapak, supaya memberikan semangat, supaya ia berhias, supaya ia bercermin pada nama atau kisah-kisah yang sering kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaklah kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya ar-raqizatu sadisatu. Kemudian pilar yang keenam
adalah al-adlu bainal abna'i. Hendaklah bersikap adil di antara mereka. Hendaklah orang tua itu berlaku adil kepada anak-anak mereka. Dan hendaklah dia menjauhi dari sifat yang tidak adil, sifat yang zalim kepada anak-anak mereka. Menjauhi sikap tidak adil dan zalim kepada mereka. Dan ini disebutkan di antara perkara yang paling penting yang dapat memberikan dampak pengaruh bitarbiyatihim dalam mendidik mereka. Fa innal aba apabila seorang bapak tidak berlaku adil terhadap anak-anak mereka, maka akan menimbulkan di antara mereka al-adawata. Ini kalau orang tua tidak adil, adil itu tidak harus sama, ya. Adil itu tidak harus sama. Menempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau anak kuliah dengan anak TK, kalau dikasih uang jajan jangan sama, Pak, ya. Beda kebutuhannya. Anak SD dengan anak SMP juga berbeda. Baik, kita lanjutkan sekejap ini. Sampai mana tadi, Pak? Ya. Kalau orang tua, kedua orang tua tidak berlaku adil terhadap anak-anak mereka, maka akan menimbulkan di antara mereka permusuhan. Nah, ini sikap orang tua terhadap anak-anak mereka harus berhati-hati. Juga disertai dengan apa? Menjelaskan kalau sudah dewasa kebutuhannya berbeda dengan anak-anak. Kemudian apabila dia tidak berlaku adil juga akan menimbulkan sifat hasad, iri, dengki, serai, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan menimbulkan mereka akan saling membenci. Dan karena tidak adil itu kan biasanya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu jadi akan sangat banyak bermasalah. Dan sebaliknya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tua itu berusaha untuk berlaku adil, maka ini akan memberikan sebab-sebab yang agung. Mereka akan saling mencintai, mereka akan saling berkasih sayang. Juga mereka akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula mereka akan berbakti, semakin berbakti kepada keduanya. Ini kalau kita berlaku adil. Itu Pak ya, insya Allah kita lanjutkan jika masih ada waktu di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, namun ini berupa doa. Jadi ada salah satu jamaah yang mendapatkan hadiah umroh, dan kami doakan mudah-mudahan ibu atau bapak yang mendapatkan hadiah ini ketika nanti umroh semakin bertakwa, semakin baik, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan umrohnya umroh yang mabrurah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan di pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.